Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dan yang dijamin oleh Allah Rabbuna wa Ta'ala atas duduknya di Masjid Al-Ikhlas Tanjung Sadari, Perak, Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa Ta'ala, kita masih dikaruniai iman Islam. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa Ta'ala, kita masih dikaruniai kesehatan. Dan alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa Ta'ala, masih bisa melaksanakan sholat fardu berjamaah. Masih banyak masjid yang tutup. Dan alhamdulillah masih sanggup duduk bermajelis. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam Sahih Muslim nomor hadis 1524. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, hadakula salasa iqamata bil masjid iqamata rahmatullah wa maghfirullahu. Ada 3 duduk di masjid yang dijamin mendapat rahmat Allah dan ampunan dosa. Qalu, sahabat nanya, ya Rasulullah, ma hadha iqamata fil masjid? Duduk seperti apa yang di masjid itu mendapatkan jaminan rahmat dan ampunan dosa? Rasul mengatakan, wa man ida qa'ada min baina sujudikum. Duduk kalian di antara 2 sujud. Berarti waktu kita sholat tadi, duduk di antara 2 sujud, jaminan rahmat dan ampunan. Dan bacaannya yang diajarkan Rasulullah, Rabbik firli. Kemudian Rasul mengatakan, wa idza qa'ada ba'da salatiha baina salatiha. Duduknya seseorang antara satu salat dengan salat yang lain. Kita datang tahiyatul masjid, terus duduk. Nah, duduk itu jaminan rahmat dan ampunan dosa. Setelah itu kita mendengar adzan. Berdiri kita setelah adzan mendirikan qobliyah subuh. Maka duduk saat antum datang tahiyatul masjid dan mendirikan lagi, duduknya ini jaminan rahmat dan ampunan. Setelah qobliyah masih duduk menanti iqamah, baru mendirikan fardu. Maka duduk kita tadi selama kita datang tidak satupun duduk yang sia-sia. Tsumma ila salasa, dan yang ketiga kata Rasulullah, wa man ida qa'ada fil majlis. Diberikan Allah pada orang-orang yang di masjid itu masih tetap duduk bermajelis. Ini duduk apa? Nah, berarti tidak ada satupun duduk antum dari rumah ke masjid ini yang sia-sia. Kecuali duduknya di teras sana cuman foto-fotoan atau main game, nah itu lain cerita. Nah, saudara-saudaraku, maka bersyukurlah antum dipilih oleh Allah Rabbuna wa Ta'ala. Sebagaimana Rasul bersabda dalam Sahih Bukhari nomor hadis 71,
Diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu an, Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah menghendaki kebaikan pada diri hambanya, maka Allah akan menggerakkan hamba tersebut kemana? Ke majelis. Untuk apa? Dijadikan dia tafakuh, memahami tentang din, tentang ilmu agama Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan khairiyah dari sabda Rasul Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Jazakallah. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah meminta kita mencontoh beliau, mengikuti beliau, meneladani beliau, agar kita mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khatimah, dan ahlul jannah. Amin. Maka bersyukurlah orang-orang pilihan antum semua ini. Semakin bersyukur, semakin Allah tambahkan nikmat. Karena Allah janji, wa it'adana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum. Maka barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Mudah-mudahan kita semua dan seluruh keluarga kita di hadapan Allah dikategorikan hamba-hamba yang abadan sakura. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku, sekarang tanggal berapa? Lu 15 ganti wedi rare. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 6. Tanggal 5 atau 6? 6. 6 apa? Muharram. Baik. Kajian ini saya buka dengan surat 9 ayat 36. Inna idatas suhuri indalahithna athara sahram fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atum hurum dalikat dinul qayyim fala tadlimu fihina anfusakum wa qatilunal musyrikina kaffatan kama yukatunakum kaffah wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Yang artinya, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12. Yauma khalaqas samawati wal ard, yang sudah Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atum hurum, di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan Allah. Dalikat dinul qayyim, ini ketetapan agama Allah yang lurus. Nah, 4 bulan ini diuraikan oleh Rasul Muhammad SAW. Saya ambil dari 4 kitab hadis masyhur, Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, dan Musnad Ahmad. Diriwayatkan oleh Abu Bakr radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, minha arba'atum hurum salasu mutalawiyatu. 4 bulan yang diharamkan Allah itu yang 3 diurutkan, yakni Dzulqa'dah. Bulan berapa itu? Halo, bisa bicara dengan salah sambung. Bulan berapa itu Dzulqa'dah? 11. Dzulhijjah bulan berapa? 12. Tutup tahun, masuk tahun baru. Muharram bulan 1. Wasyahru Rajab mudara Jumada baina Jumada wa Sya'ban. Yang satunya lagi adalah Rajab bulan ke 7. Ngini lho wong Islam kalender dhewe ndak entos sih. Rande wedi. Rajab bulan ke-7, Mudara Jumada baina wa Sya'ban, yang diapit antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Maka di 4 bulan ini, Dzulqa'dah bulan 11 sudah lewat nih. Nanti ketemu lagi akhir-akhir tahun. 12 juga sudah lewat kemarin Dzulhijjah. Sekarang ada di bulan yang ini dijanjikan Allah, Muharram. Baru kita nanti ketemu lagi bulan seperti yang diharamkan Allah ini bulan ke-7, Rajab. Kembali ke ayat tadi,
Rabbuna wa ta'ala mengatakan fala tadlimu fihina anfusakum. Jangan kalian mendolimi diri, menganiaya diri atau menyia-nyiakan diri di 4 bulan ini. Kenapa? Saya ambil dari Sahih Muslim, nomor hadis 1945, perawi Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul bersabda, "Kullu amalan ibnu Adam hasana asra amsaliha illa sab'amia di'fin." Karena di 4 bulan yang disebutkan Allah ini, setiap amal soleh atau amal kebaikan anak cucu Adam itu Allah siapkan pahala 10 kali dari umumnya, ila sampai dengan sab'a mia di'fin. Sab'a berapa? 7. Mia bukan yang jaga warung kopi, mia ratus, di'fin ribu. Jadi 7.000 kali. Maka sholat berjamaah kita tadi yang diimami oleh salah satu ustadz saya, ini beliau ustadz saya ini di Kriya Al-Quran waktu dulu saya ngaji Al-Quran. Jadi saya dulu juga ngaji Al-Quran di Kriya Al-Quran. Ini salah satu guru saya beliau, imamnya. Ketika tadi diimami beliau, itu berapa pahalanya? Halo? 27. Ini bulan apa? Muharram. Janji Allah minimal berapa? 10 kali. Berarti tadi itu kemungkinan paling sedikit 270. Sebanyak-banyaknya 27 juta pahala satu amal ibadah yang dia lakukan. Maka Allah katakan fala tatlimu fihina anfusakum. Jangan kau sia-siakan 4 bulan ini. Kenapa ini Allah berikan? Saya ambil dari hadis qudsi. Berarti perawinya Rasulullah Muhammad SAW. Qala Rasulullah SAW, qala Allahu azza wa jalla. Berarti firman Allah, ya ibadi innakum tuhtiuna billaili wan nahar. Hambaku, kalian itu pasti berbuat dosa dan salah billaili wan nahar, baik malam maupun siang. Kenapa Allah dudukan malam? Kenapa Allah dudukan malam? Kok gak siangnya? Kok gak nahari billail? Kenapa kok Allah billaili wan nahar? Karena maksiat di malam hari lebih parah, lebih dahsyat. Lihat tuh mereka itu, dia nggak pegang syar'i, pacaran cari tempat yang gelap. Makin gelap makin asik. Soal nyamuk gampang, banyak obat anti nyamuk. Tapi panas nggak ada yang bisa untuk bersembunyi. Maka Allah katakan billaili wan nahar. Hambaku kalian itu pasti berbuat dosa dan salah baik malam maupun siang. Wa ana aghfir lahu dunuba jami'a. Dan aku Allah Rabbmu mengampuni semua dosa, fastaghfiruni wa aghfir lakum. Maka minta ampun padaku, aku ampuni kalian. Jadi makna bulan haram ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, ini kesempatan yang Allah berikan agar kita mampu mengikis dosa, salah, kilaf, keliru, blebes, betik, dablek, yang itu numpuk-numpuk yang mungkin kita tidak sadari. Dan ketika tidak disadari yang menumpuk ini, itu akan semakin menumpukkan dosa dan kesalahan. Catatan amal. Nah, dibantu kita sama Allah, dikasih bulan khusus 4. Itu pun masih ditambah lagi bulan ke-9. Ayo, Munio September, gak usah nang masjid. Bulan 9 bulan apa? Ramadan. Muni September gak usah nang masjid. Pindah sebelah kono. Nah, jadi kita tuh sudah dikasih 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, masih ditambah Ramadan. Itu amal-amal, itu dikhususkan oleh Allah. Dan Rasul katakan tadi kulu itu apa? Setiap kulu itu satu. Nek kolu ucapan, nek gak kolu gak iso mangan. Nah, saudara-saudaraku, maka ketika dikatakan kullu amalan ibnu Adam hasanah, setiap amal kebaikan anak cucu Adam itu disiapkan Allah.
minimal 10 kali. Untuk apa? Untuk mengimbangi dosa, salah, khilaf, keliru kita yang selama ini tanpa kita sadar itu numpuk-numpuk. Kalau gak dibantu Allah, gak akan mampu kita. Maka Allah katakan fala tadlimu fihina anfusakum. Jangan disia-siakan bulan haram itu. Ya. Nah, maka di bulan ini, bulan Muharram ini, dan sekarang orang Islam tuh banyak yang lupa kalendernya sendiri. Ayo coba kita uji. Bulan pertama namanya apa? Muharram. Kedua, Safar. Yang ketiga, Robiul. Boleh mari Robiul awal apal, Robiul akhir buanter, gitu. Terus Jumadil awal, apal malah Jumadil akhir, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Harus apal. Makanya kalau bisa umat Islam itu, Allah tadi katakan dalikat dinul qayyim. Ini ketetapan agamaku yang lurus. Mestinya orang Islam tuh kalender di rumah itu kalender Hijriah. Masihnya yang kecil-kecil. Coba sekarang kita lihat masuk rumah orang Islam. Kalender Masehi besar. Hijriahnya cilik-cilik. Makanya poso luput terus kalau delok kayak Surya Konto. Ya ketok, kecilin. Gantilah. Ini saya bukan produksi kalender Hijriah loh ya, enggak loh. Dan juga bukan penyalur atau agen kalender Hijriah, tapi memang saatnya umat Islam tuh bangkit. Kenapa? Fala talimu fihina anfusakum wa qatilunal musyrikina kafatan kama yuqtilukum kaffah. Perangi orang-orang musyrik karena mereka senantiasa memerangi kalian. Buktinya kalender aja kalah, udah diperangi kita. Tanggal 1 Hijriah tahun 1, ketika saya pelajari dari kitabnya Imam Suyuti dan dari beberapa para sahabat dalam beberapa kitab sirah, itu diperkirakan tanggal 16 Juni tahun 662. Ini yang paling terkenal di situ, artinya masyhur. Namun kalau kita lihat hadis Rasul Muhammad SAW dan kita buka surat 9 ayat 108, awal hari di mana di Masjid Madinah didirikan, 5 hari kemudian Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib untuk mengirimkan surat ke Mekah. Dan di sana Rasul menekankan berarti tolong tulis hari ke-6 dari hijrah. Berarti sebenarnya yang mempopulerkan kembali bulan milik Allah itu Rasulullah sendiri. Namun setelah beliau wafat, dari banyak para sahabat yang kibar akhirnya merumuskan dimulailah hijrah itu dari perjalanan Rasulullah Muhammad SAW dari Mekah ke Yastrib atau yang sekarang disebut Madinah. Itu dibuat tanggal 1. Tapi kalau mau melihat Rasul, tanggal 1-nya itu pas di mendirikan Masjid Madinah. Ya sudah, tidak kita perselisihkan itu, karena yang sekarang dipakai adalah tanggal 1-nya itu dihitung dari Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu tanggal 1. Makanya kenapa wafatnya Rasul itu ditulis tanggal 12 Rabiul Awal, karena sudah dihitung dan tercatat dengan rapi oleh para sahabat. Maka wafatnya Rasul Muhammad SAW tepat pada 12 Rabiul Awal karena dihitung oleh para sahabat itu. Dihitung. Tapi kalau untuk kelahiran kenapa diperselisihkan? Karena kalender kita sempat hilang. Kapan hilangnya kalender ini? Kalender ini hilang setelah masa Nabi Musa. Muncullah kalender yang milik Allah dahulu dari Muharram sampai dengan Dzulhijjah diganti oleh Yahudi menjadi tahun Nisan. Namanya tahun Nisan. Pakai bahasa Ibrani. Setelah tahun Nisan, Yahudi pun juga mengalami kemerosotan yang sangat dalam ketika muncul kaum baru. Kaum apa? Halo?
Kaum Nasrani sebelah. Buat kalender juga dia. 12 bulan. Tapi dulu awalnya 10 bulan dia. Jadi kalendernya sebelah itu dulu 10 bulan. Kok tahu? Lagi labian wong kono. 30 tahun saya di sana. Dulu kalendernya itu 10 bulan. Ketika kalender 10 bulan, Islam mulai ini dikeluarkan oleh Allah surat 936. Allah mengkritik dengan tegas bahwa inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya jumlah bulan di sana itu 12. Bukan 10. Bingung mereka. Setelah bingung, habis turunnya ayat ini, mereka buat rapat. Ya, ada Sosiogenes, ada Julius Caesar, ya, kemudian sastro, semua kumpul. Gak enak ini, dikritik oleh Islam. 12. Ditengok Nisan punya Yahudi 12. Ngapain kita buat 10? Ya. Jadi dia itu dulu bulannya itu cuma sampai 10. Sampai 10 saja. Nah, ditambah 2 bulan. Nah, kalau ditambah 2 bulan, itu mereka bingung. Karena Yesus itu sudah ditetapkan lahirnya akhir tahun. Kalau nanti ditambahi 2 bulan, kan Yesus jadi lahir bulan 10 gitu loh. Bingung mereka itu. Ini kita ceritain nih sampean ini. Ini siaran langsung ya. Gak ya, iki editor gini-gini iki ya. Gawat iki saiki negara iki. Tapi antum tak kasih ilmu ini, ambil tahu ini. Jadi mereka bulan itu 10, Pak. Dikritik sama Allah tegas-tegas. Mereka rapat, mereka buat akhirnya 12. Prof, ini kalau 12 nanti lucu nanti. Yesus Tuhan kita kata dia, karena lahir bulan 10 nanti kalau ditambahi 2. Akhirnya nambahnya di mana? Nambahnya di belakang, di depan, Pak. Jadi bulan yang ditambah itu Januari dan Februari. Maka ditaruh di depan, bukan taruh belakang. Kalau taruh belakang nanti Yesus tidak lahir akhir tahun. Karena gereja sudah memutuskan Yesus itu dilahirkan di akhir tahun gitu loh. Maka ditambahnya 2 di depan, Januari dan Februari. Januari diambil dari nama dewa Yunani, dan dewanya orang-orang Yahudi namanya Janus, panggilannya Januar. Keluarlah bulan Januari. Ngono anak wong Islam jenenge Januar, gak diwedi. Jenenge dewane wong kafir itu. Ya Januar. Janus ini punya wajah 2. Depan 1, belakang 1. Disebut oleh mereka wajah baru dan wajah lama. Makanya keluar acara Old and New. Baru dan lama. Ngono wong Islam melok-melok acara Old and New. Gitu? Gak diweti gitu loh. Masya Allah. Padahal Rasul mengatakan, nih saya ambil dari hadisnya Abu Daud nomor hadis 1724, perawi Ibnu Umar radhiyallahu an. Rasul bersabda, "Man tasabaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa mencontoh, meniru sebuah kaum, dia termasuk fahuwa minhum, dia termasuk di dalamnya. Berarti kalau antum melok-melok old and new, berarti antum termasuk kaum sana. Gak sadar kita ini. Makanya tadi Allah bilang apa? Wa qatilunal musyrikina, perangi. Bukan merangi itu terus bawa pedang masuk ke rumahnya orang Kristen. Kristen yo dibacok, Kristen ditusuk, bukan. Wa qatilunal musyrikina itu perangi mereka yang merusak dinul yang hak. Luruskan kembali dengan apa? Dengan dakwah yang benar. Luruskan kembali dengan dinul Islam yang hak. Sebab Allah mengkritik mereka dengan tegas. Mereka itu melakukan perubahan dari apa yang sudah ditetapkan Allah. Salah satu contoh diletakkan di surat Ali Imran ayat 23. Alam taru ilal ladina utu nasiban minal kitabuna ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Tidakkah kalian perhatikan mereka-mereka yang sudah diberi kitab oleh Allah, Taurat dan Injil, sebagian dari mereka menolak kebenaran yang datang dari Allah. Jadi mereka dikasih Taurat,
diganti Talmud, dikasih Injil diganti Bible. Tuh, coba. Dan ini ayat ini hak. Dikasih Injil diganti Bible. Dan sudah diganti Bible, isinya dirubah-rubah. Bahkan mereka mengatakan dalika bi anakum qalulan tamassanun nar ayyamam ma'dudat wa gharrahum fid dinihi makanu yaftarun. Ayat 24-nya. Bahkan mereka mengatakan tidak akan pernah disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Mereka tersesat dengan agama yang mereka ada-adakan sendiri. Ini kalimat Allah. Kalau Allah mengatakan tersesat dengan agama yang mereka ada-adakan sendiri, berarti agama itu dari Allah atau bukan? Gak wani jawab. Ahli kelas ini. Saya ulang. Wa gharrahum fid dinihim makanu yaftarun. Mereka terperdaya dengan agama yang mereka ada-adakan sendiri. Allah ini yang berfirman. Dengan firman Allah seperti ini berarti agama mereka itu dari Allah atau bukan? Duh, karek jawab ngono gak wani. Quran ini. Makanya ini editen sing ngene-ngene Mas ya. Heeh. Nek sayang mbek ustaze editen. Soale ustaz model ngene iki sedang masuk daftar inting-inting. Nah, saudaraku. Oleh karena itu maka digantilah 2 bulan di depan. Keduanya Februari. Dari dewa Februari. Itu bagian ngurusi tanaman. Jadi semua nama dewa. Maret itu dari dewa peperangan, dewa Mars. Makanya lagu-lagu peperangan itu namanya lagu-lagu apa? Lagu Mars. Itu dari sana, dari mereka. Mars. Ngono lho anak wong Islam jenenge Febrianto, Febrianti, Febriana, ya kan? Padahal ini dewanya orang kafir. Keperucut meni kafir kira. Kemudian Maret. Orang Islam kalau anaknya lahir Maret gak ninggal Mar. Takonono wong tuane. Mariono, Margono, Marseto, Marsian. Tak takoni Maret ya? Nggih, kok ngertos Ustaz? Ngerti wong aku pengen ngono. Pokoke adek Mar biasa lahir Marti. April, Aprilia, Apriliani, Apriliono, Aprilianto. Mei, ono Pak Mei, ono Bu Mei ya. Juni, mohon maaf ya, Juni ini dewa Yunyus. Dewa ini ngurusi god, peceraian dan laraan. Ngono bangga wong Islam dia jeneng Yunianto, berarti laraananto. Yuniani, peceraianani ya. Gak ngerti artinya diincep nih. Juli itu dulu namanya bulannya Sixtus dulu. Bulan Sixtus aslinya. Julius Caesar menjabat, dia ganti punya dia Julius jadi Juli. Ngono ya Julianto, Juliani, Juliana, Julianda ya. Agus. Apa nama Jawa Agus itu? Bukan. Angger lahir Agustus gak ninggal Agus sih. Agus gitu. Padahal itu namanya kaisar. Kaisarnya mereka, Kaisar Agustus. Dulu namanya bulannya Kentilis. Nama aslinya Kentilis. Saya kan orang sana dulu. Agustus menang, Julius dibunuh, dia pasang namanya dia Agustus. Ngono Agus Mulyono, Gustianto, Agus Saris, pokoknya Agus. Itu juga nama sana itu. September itu dewa Septunus. Di laut urusannya. Ngono itu Septa, Septi, Septiana, Septianto, gitu. Untung bukan anaknya marinir. Itu kalau anaknya marinir yang nyupir tank, anak jenenge Septi Tank. Lahir September ya. Wong Islam iki gak ngerti dincep nih pokoknya apik ini. Oktober itu dewa Oktanus. Ngono iki Oktoviana, Oktaviani, Oktorina gitu. Novem. Nah, itu 9 Novem itu. Novem itu 9. Desem 10, makanya Desember. Nah, kalau ditambahi 2 di belakang lah Yesus kasih itu Desember kan gitu loh. Makanya taruh depan. Gitu loh Pak. Jadi 9-nya Novem itu Dewi, cantik digambarkannya.
Ngono jenenge Novi, Nova, Noviantoro, Novianto. Untung gak Novo, tunggale sabun. Desember, desnya gak ketinggalan oleh Desember. Desi, Desta, Destianto, untung gak pedes. Saudara-saudaraku, saatnya kita kembali memiliki milik kita sendiri. Sebab Allah berfirman dengan tegas dalam surat At-Taubah ayat 36 bahwa jumlah bulan 12 itu sudah Allah tetapkan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Kembalilah kita kepada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, atau Jumadil Sani boleh, Rabiul Sani boleh. Kemudian yang asli Rabiul Sani, Jumadil Sani, Rajab, Syakban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini milik kita. Ini dinul yang hak. Maka perangilah yang memerangi kita dengan kebenaran, bukan dengan pedang, bukan dengan senjata yang itu kekerasan, bukan seperti itu, tapi memeranginya dengan ud'u fisabili, dengan menunjukkan jalan kebenaran yang datang dari Allah. Jadi Rabbuna wa ta'ala menginginkan kita, terutama semua pengikutnya Rasulullah itu punya kewajiban. Semua pengikut Rasulullah itu punya kewajiban. Kewajibannya apa? Kewajibannya itu menyampaikan kebenaran. Dalam surat Yusuf surah 12 ayat 108, Rabbuna wa ta'ala berfirman, betul. Kul hadisa bili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Rabbuna wa ta'ala berfirman, katakan Muhammad, Rasulullah disuruh ini loh jalan yang benar dari Allah itu seperti ini, dinul yang hak seperti ini. Itu kewajiban kita. Perkara nanti yang kita beritahu masuk Islam, alhamdulillah. Tidak masuk itu antum sudah memberitahu, karena hidayah milik Allah. Dan hidayah itu dicari, Pak. Hidayah itu adanya di kajian ba'da subuh, kajian ba'da maghrib, kajian ba'da duhur, di majelis-majelis taklim. Itu ada hidayah. Mau cari hidayah konang pemancingan oleh iwak, bro. Lu ada loh orang kata nanti golek wangsit, golek wang nanti pemancingan. Wah, ya oleh iwak dior. Cari hidayah itu di majelis-majelis ilmu, bukan di pemancingan. Gitu loh. Nah, maka di sini ana alamani tabaani, aku dan pengikutku itu punya kewajiban untuk menyampaikan jalan yang benar. Jadi kewajiban kita meluruskan kembali. Kalau bisa kalender di rumah, kalender Hijriah, atau Masjid Al-Ikhlas mempelopori, mencetak. Masjid Al-Ikhlas mencetak bulan kalender Hijriah. Syukur-syukur dibagikan kalau ada donatur. Kalau enggak ya menukar biaya cetak. Ya udah gitu. Itu baru kita kalendernya sendiri itu gak entos. Tahun 1441 Hijriah. 40. Saya coba ngambil duit di salah satu bank syariah karena setelah saya dapat tugas mutawif umrah, uangnya ditransfer di sana. Saya ambil. Ketika ngambil, di kitirnya itu saya tulis. Waktu itu Safar itu. Saya masih ingat tanggalnya, 14 Safar 1440. Saya tulis di kitirnya. Diterima petugasnya. Saya bilang, kenapa? Sampai itu bank syariah. Ya. Tanya kamu, ini tulisnya ini oleh gak? Sopo? Ustaz bangun, ujar kamu. Gue kayak ono garis miring jadi. Bank syariah, saya nulis 14 Safar 1440. Ditanyakan, ini boleh pakai nulis pakai gini? Kuping ki krungu saya ini. Gak apa-apa sejarno, gak apa-apa. Ustaz bangun sejarno. Kok di garis miringnya tulis ditambahin ngono. Gak diwenti. Saudara. Kalau tidak dimulai dari diri kita, kalau kita tidak menghargai milik kita, jangan harap kita dihargai mereka. Betul? Kita sekarang sedang dietrek-etrek, kok antum malah tambah melok ngetrek-ngetrek sendiri. Ayo, saatnya kita bangkit, saatnya hijrah.
Dan hijrah secara hakiki bukan hanya sekedar perpindahan tempat, tapi perubahan perilaku, perubahan cara ibadah dari yang malas menjadi rajin, dari yang sekedarnya menjadi totalitas, dari yang secepatnya menjadi khusyuk, yang gak pernah rawatib menjadi sekarang nambah rawatib. Itu semua namanya hijrah. Dan ada janji yang luar biasa dari Allah, orang-orang yang mau hijrah berubah. Allah letakkan di surat An-Nisa surat 4 ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yahjid fil ard muraghaman katsira wa sa'ah. Maka barang siapa mau berhijrah karena Allah dan Rasulnya, disiapkan Allah bumi ini dimanapun Anda, disiapkan rezekinya. Bahkan muraghaman katsira wa sa'ah, lebih berkah dan lebih melimpah daripada sebelum kita hijrah. Maka memaknai tahun baru ini, tahun bulan Muharram ini, ayo hijrah dari malas menjadi rajin, dari yang infak sedekah kata Rasulullah, khairu amalan yadayhi yumna min al-yusra. Tutuplah amal terbaik, khairu terbaik, yang baik kananmu dengan kiri, baru masukkan kotak infak. Nah orang sekarang juga sama, kalau infak ditutup gini, tapi bukan karena hadis. Sebab dibuka 2.000. Maka ayo kita berubah semua. Itu termasuk bagian dari hijrah. Dan wa may yuhajir fi sabilillah yahjid fil ard muraghaman katsira wa sa'ah. Maka barang siapa mau berhijrah karena Allah dan Rasulnya, Allah siapkan. Dimanapun kita, di bumi manapun luas ini, Allah siapkan rezekinya lebih berkah dan lebih melimpah. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua yang hadir dan keluarga kita umur yang berkah, amin. Kesehatan yang berkah, amin. Rizki yang berkah, halalan thayyibah, diberikan karunia yang cukup melimpah dan dijauhkan dari wabah, sehingga kita nanti mampu untuk menolak segala fitnah yang timbul, amin. Allahumma. Udah, ini yang bisa saya sampaikan. Menanti waktu syuruk berapa menit? Ada 10 menit. Ya, oke. 10 menit ini saya tawarkan. Yang mau nambah materi silakan duduk sini. Saya tak ganti duduk bawah. Atau ada yang mau kita diskusikan? Tafadhal. Angkat tangan. Biar mic-nya nanti dibawa ke tempat antum. Ada? Nah, gak ada tak tutup. Jajannya wis siap itu. Selak bededek ya. Ada enggak yang mana? Ada? Oh, garuk-garuk, tak pikir tanya. Tidak ada, cukup. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.